Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap kuat, tetap sambat. Ini episode ke banyak lah pokoknya. Produktif Pak Dewi ya berarti? Sangat produktif sekali. Di saat pandemi ini. Terus sudah bisa dilihat sebelah saya ini atau bandmate saya, basis saya atau yang lama tidak bersuhu. Saiki aku nek ketemu Ari ming nek event nih. Maling tenan kok. Sibuk banget. Catur deh saiki. Gitu. Untuk info aja Ari itu sekarang sama Jogja sudah nggak terlalu cinta lagi. Jadi dia di Jakarta senengane ngono kae. Terus kalau pulang Jogja ya nunggu trelo. Nunggu yat Pak. Nunggu yat. Karena kesibukan yang jelas ya, bukan karena dolan. Lak kowe nek dolan. Kalau Ari karena kesibukan sekarang foto jelas sudah bertahun-tahun Ari menggeluti foto ya Rio. Gitu. Ya, Dulu kayu. Kayu itu aku seneng banget karena selain saya kalau pesan murah ya toh, barang-barang di rumah saya itu tulung kayak gini gitu. Nanti kalau dikasih rego kan saya bisa pasang muka merengut. Nah, berarti nyang-nyangannya kan wis tadi? Iya. Hati nek nyang-nyangan aku nek ya mesti. Karena waktu barang saya kan jalan cepet. Nah, iso pelangganmu sapa? Aku iki sapa? Nah, iso aku iya no. Ayo no mau kari yo juragane yo kudu tak piye sing pelanggan liyane sapa ya? Aku iki sapa ya? Kok iso mau kerekke mau antrekne barangnya? Ya kan ngono. Penak kayak kamare anakku kayak Ari kabeh di sini. Tuh. Kayu bertahun-tahun sudah dapat pelanggan, gitu, sudah dapat, sudah menemukan konsep yang utuh lah Ari, kayunya mau dibawa kemana? Kena fotografi, entah kayunya selehke, yes kuwi Ari, kuwi, engko fotografi kenapa no? Selehke meneh, tapi ya nggak ngerti. Yang penting yang harus, kalau saya melihatnya bukan bosenannya itu. Tapi bahwa kalau dia tertarik sesuatu, dia niat, dia ora peduli cangeme wong liya ngomong apa. Itu yang orang-orang biasanya kalau baru mau ke dunia baru, hal yang baru, dicangkeme wis lemes. Wis drop. Nek Ari kan kupinge kandel. Atau randesin tadi. Lho randesin ini modal ya Rio. Oh, randesin ki sing model salah satunya. Salah satu kalau kita malu di utamakan ya bubar iso. Piri kabarmu Ri? Alhamdulillah, HP top. Tarto juga kabarnya ya HP. Aku ya mingin iki ming karo Ari. Nek karo sama bandmate lainnya wong ketemu terus. Gitu. Sama Dedi sekarang Pak. Ayo. Oh iya, Dedi yang Jakarta ya, Wong Bekasi. Wong adoh ya gitu. Ya, alhamdulillah lah sehat kabeh. Sehat kabeh. Setidaknya yang pasti yang bisa dirasain kalau menurut saya yang enggak bisa. Kalau saya lebih enteng untuk bilang saya nggak merasa sakit. Sehatnya nggak tahu lah. Sing paling penting Vitari. Iya, karena paling tidak secara fisik, secara mental kita tidak sakit. Nggak ngerasain sesuatu yang sakit kuwi anggapan. Sakit kuwi. Sakit kuwi apa ya? Rasa dibahas. Sebenarnya kalau udah adik gathuk aja. Kalau secara huruf sakit itu tinggal dibalik di udah adik sedikit jadinya sakti. Itu loh, ini cuma udah adik gathuk aja. Jadi berarti kan di dalam sakitnya ada sakti ada ya? kesaktian. Bisa jadi. Atau dengan potensi lah? Ya, atau dengan sakit kalau dia lulus, muga-muga dadi luwih sakti. Nah itu, sakti. Betul. Ya, itulah. Jadi ya, kalau flashback gitu, memang dulu sebelum apa-apa saya sebenarnya lebih awalnya emang foto. Dari cah segini ini. Sampai dolan foto toh? Ya, dulu itu. Sesek toh, kamu kecil sudah foto. Sudah. Berarti fotonya model yang krek. Iya, yang ya sama diketak sama bapak saya karena ngobong satu roll. Dulu kan nggak tahu dibuka yuk gitu. Kalau dulu kan yang asa 400 gitu kan reganya. Sekarang kan nggak bisa gini Ri. Aduh, gua nggak senyum kan nggak bisa. Nggak bisa dilihat, nggak bisa istilahnya kayak selfie ngelihat dulu sebelum dicepret sudah kelihatan hasilnya. Pakai klise itu loh. Pakai iya. Apa? Klise. Di afterlook. Pakai penyanyi itu ya. Wah, betul legend itu. Legend. Terus. Ya itu dari SD sebenarnya masuknya ke wedding dulu ya.
karena kahanan sih istilahnya. Oh, pernah wedding juga. Ya dengan segala macam. Wah, kalau inget paling membekas itu ya dulu kan kalau di desa-desa itu kalau nikahan itu soal acara dulu belum ada elektron, dulu masih ngundang pelawak paling atau fragmen-fragmen apalah gitu-gitu kan. Ketoprak mini Oh, gitu toh. Itu saya PD jepret kan masih manual kan jadinya lama. Gitu diundangnya itu kowe rene kowe cah cilik wis incang-incang esuk gede tadi opo. Itu ada dulu itu seru. Itu orangnya masih hidup. Saya itu enggak ingat suruh ke sini. Nah, pengennya gitu lah. Aku ngerti soalnya bakalan gitu. Sampai itu prosesnya itu dari dulu ada prewedding enggak tahu foto prewedding gitu. Di desa enggak ada. Orang ya enggak ada. Kok di desa tadi saya aja enggak prewedding kok. Ya, maksudnya pada desanya masih. Jadi sampai foto tuh dari prewedding sampai malam pertama difoto juga. Oh, yang enggak bro. Ya ora malam pertama. Padake Pornhub. Terus deh. Ya, terus kemudian ya terus long story short jarene itu persingkat. Ya ketemunya aku sama Pak Tup. SMA. Sama Sabrang Noe gitu di SMA 94 ya. SMA berapa? 7, SMA terbaik sak Jogja. Iya, SMA 7. Paling baik. Lainnya di bawahnya SMA 7 memang kalau di Jogja itu. Terus Beri, kita di SMA. Ya terus ngelakuin kegiatan apapun lah mungkin teman-teman dulu berproses di SMA 7. Udah pengalaman-pengalaman itu. Musik. Awal itu musik. Teater bareng jare biyen. Oh, pertama dulu pantomim dulu. Ada pantomim? Pertama dia pantomim betul. Ya Allah. Pertama dia pantomim bareng tuh dulu ada. Karena yang sekelas sama Sabrang itu dulu dia dulu. Kelas 1. Dia dulu. Kelas 1. Saya baru setelahnya. Kelas 2 sampean sekelas. Kelas 2 sama kelas 3, Patur sama Sabrang saya yang sendiri karena dulu ada pembagian IPA sama IPS gitu. Iya, IPA, saya ngambil IPS, mereka ngambil IPA. Kamu enggak ngalamin sampean IPA loh. Ngalamin tau IPA IPS? Enggak. Ngalami. Sebenarnya dulu saya pengen ngambilnya bahasa tapi harus pindah sekolah. Serius ini, pengen bahasa. Padahal bahasa itu menunjukkan bangsa loh. Iya. Apa gitu maksudnya? Ampat dari dulu ya. Empat bener. Kuarto dulu. A1 itu untuk IPA. A1 IPA. A2 untuk biologi. A3 untuk sosial. Dan akuntansi sebagainya gitu ya. Empat bahasa. Kuarto. Di SMA 7 yang terbaik itu empatnya nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Hanya folio. Iya. Sama pada larang. Pada larang. Ada larangnya. Wah, waduh. Ora tahu prakarya gue dunia mesti. Wah, aku ngerti namanya lakmus paling. Ada kertas pada larang ya. Pada larang lawas banget loh. Musik kontemporer. Musik kontemporer. Tekan kontemporer bareng sampean. Leto it we. Ya sampean berdua. Tolong cerita kiri. Piye? Kok nganti tekan musik kontemporer berarti sampean wis neng rana-rana konvensional ngono wis lewat. Ya enggak pakai no, band-bandan saya dulu enggak pakai. Aku Ari Sabrang tuh enggak pakai band-bandan apa? Band-bandan umum. Kontemporer. Kan itu mengkamuflase kalau kita nggak bisa main band. Rakwatu kalate barang. Rakwatu kalate larang. Terus akhirnya nganggo mring. Tunggu nih musik apa iki? Kontemporer. Kreatif gitu jadinya kan. Desa banget iki lho. Kontemporer kowe ora nyandak. Untukmu ora nyandak. Untukmu nyandake band-bandan to. C A minor, D minor, G to. Kontemporer. Pakai bambu lah saya, pakai bambu ya, Ri? Pakai bambu. Apa judul instrumennya, Pak? Terus nyileh gamelannya kayak Kanjeng ya? Pernah ya. Pinjem terbang di... Pinjem terbang, Di mana-mana ya. Ari katanya gue nyileh neng desamu ya, Rio? Dulu terbang. Lupa. Sampai berarti sempat ngadain pagelaran gitu? Iya kan SMA dulu kan setiap setahun nono apa kayak Gebyar Wibakta namanya kalau di SMA 7 yang terbaik di Jogja yang terbaik di Yogyakarta itu. Gebyar Wibakta itu tahunan acara. Tahunan di mana enggak di dalam sekolahan enggak pakai di luar nyewa kayak di terakhir itu di mana? Auditorium IKIP dulu masih IKIP ya Ri? UNY itu loh yang nonton mahasiswa berarti? Enggak, yang nonton kita internal. Oh, itu sekolah. Kamu nyewa gedung. Ya, yang satu sekolah dan alumni. Alumni betul. Ya udah itu proses itu sampai kuliah satu kampus aku sama Atau saya ngampus. Satu kampus beda fakultas. Beda fakultas ya dolane ya kerep bareng. Monoton aja nih. Nah, itu mulai ngeband ya tuh malah. Terus itu udah band-bandan atau masih di kontemporer? Ada band-bandan. Akhirnya ya kita ngalah lah mainstream, kita band-bandan. Yang ngecipi juga sih pengen. Ya rada macak duit sithik. Ya nyewa studio nih duit ora tok tuwa lagi ora minggu. Wah ya padha wae.
Itu. Tapi kan sampean wis duwe CV paling orane nang band-band aku dulu kontemporer gitu. Wah iya loh, gagah no kontemporer. Aku kontemporer. Koncone Hari Rusli. Waduh. Ini si Sri sama sing Jogja-Jogja. Terus. Kayak mata Kandindi. Ya itu. Terus. Sabrang waktu itu harus tidak satu lokasi dengan kita, dia sekolah atuh banget kayak aku nggak tahu apa, dia nggak tahu ada UGM ya dulu ya dia. Dia nggak ngerti kayaknya. Kayaknya Sabrang itu nggak ngerti kalau di Indonesia itu ada kampus UGM. Ya Allah, kayaknya. Makanya dia kuliahnya jauh-jauh ke Kanada. Oh, tapi tetap kita berproses, semua kontak-kontak sampai kayak yang mungkin teman-teman yang lihat ada studio, kemudian ada Leto akhirnya. Gitu. Nah kemudian ada satu saat, kalau ini agak flashback untuk saya, ada saat di mana sesuatu yang dilakuin terus-menerus justru menciptakan ketidaknyamanan yang bikin saya nge-review sebenarnya tuh. Apa ya ini? Ada saat orang nyaman dulu. Orang nyaman itu bukan pada rasa nggak enak ya, tapi sesuatu yang pengen membuat kita bergerak itu apa toh? Betul. Gitu. Artinya kalau kita sudah di zona nyaman terlalu lama, orang itu pilihannya mengeluru. Ya wis pengen anyep turu di situ saja atau pengen maju. Atau nambah sesuatu lah, melakukan sesuatu yang lain. Nah, keluar dari zona nyaman. Ya, waktu itu dilalahnya ya sudah tahun berapa ya? Kira-kira kalau diambil 2000 mungkin setelah kita keluar dari musika. Setelah keluar dari musika berarti di atas 2014 pasti. Di atas 2015. Ya, 2019. 2015. 15 ya. Di atas 2015. Berarti aku sekitar setahun. Saya ngeriset dulu 2 tahun waktu itu. Ngeriset pribadi, maksudnya saya kebetulan waktu itu saya pengen bikin studio sebenarnya di rumah sendiri. Yang sebisa mungkin tak raih. Ya, sebenarnya udah jadi itu studionya udah. Kita rekaman beberapa lagu kan di sana. Tapi sebelum itu kan aku kalau bikin semacam soundproof atau yang kualitinya bagus gimana ya, riset harganya ya gila-gilaan waktu itu. Artinya worth it nggak ini untuk dipakai sendiri juga. Di Indonesia juga. Indonesia juga. Pasare. Ya terus akhirnya kenapa nggak bikin sendiri gitu kan? Ya walhasil kan harus berurusan dengan kayu. Satu saat waktu itu saya ada bapak saya gitu ke rumah, dibantuin gitu, coba gergaji. Saya ngerasa waktu itu aneh sebenarnya. Saya gergajinya masih manual ya karena belum ada alat. Ngerasa kok nggak capek sih pak? Kok saya nikmat gitu loh rasanya. Dan segitu banyak kayu yang harus dipotong kok badan saya nggak minta untuk berhenti. Terus akhirnya saya nanya-nanya sama bapak. Piye toh ini piye sejarahnya gimana? Oh, si mbahmu dulu tukang kayu le. Oh, carpenter berarti. Tukang kayu juga punya. Simbah dari bapak. Nah, dari situ saya mulai kayak bersambung dengan zona nyaman tadi, mencari pakai semuanya riset 2 tahun. Apa itu carpenter itu apa kalau menurut bahasa? Saya pendekatannya ke bule karena bukan gimana. Literasinya lebih rapi. Ya, literasi. Kalau saya melihat ya di YouTube, di apa itu jelas gitu, dijelas. Dan perkembangan teknologinya juga terstruktur terdokumentasi dengan bagus. Dan selain itu saya juga riset ke yang lokal, yang teman-teman tukang kayu Indonesia atau Jawa gitu ya. Dan meng-mix itu akhirnya mulai 1-2 membeli alat yang dedicated. Kabayan berarti wah. Yang khusus untuk itu saya mencari alat-alat yang modern gitu bablas akhirnya. Legend semua ini tadi. Iya temanya legend. Klise, dedicated ya. Terus. Ya akhirnya jalan kayu. Dan ini sambung lagi setelah berjalan sekian tahun dan bukan butuh exposure nih. Ya. Produk-produknya istilahnya gitu. Buat fotografi. Fotografi juga tinggal ngambil lagi dari yang pernah saya lakuin. Plus wedding mau atau? Yang wedding terus jalanan saka kuwi mau. Saka style. Ya ampun lawas banget. Nah, itu akhirnya bersambung lagi 2 itu. Sampai pada suatu saat beberapa tahun yang lalu saya ngerasa ya termasuk bukan apa-apa sih pasti yang tahunya tukang kayu itu furniture. Iya, itu sudah mindsetnya di Indonesia ya ngono kuwi. Jenenge tukang kayu itu ya furniture. Padahal dulu niatan saya bukan di furniture. Aku pengen bikin sesuatu yang cuman paling banyak 2. 1 prototipe yang saya bikin, 2 untuk yang pesen. Ya gue artwork di sini. Sebenarnya itu artwork itu sudah. Ya, karena waktu itu yang goyah kan soal ide saya kreatifnya mau apa. Bukannya enggak apa-apa ya, tapi waktu itu orientasinya bukan ekonomi waktu itu memang.
Di situ terus kemudian karena ya oke lah kita tetap apa istilahnya ya ono serawung lah istilahnya ada ya patut juga ada teman-teman iso gawe meja ora iso gawe tempat tidur ora gitu-gitu. Ya akhirnya bablas yang ternyata ya furniture itu ternyata ya disimpan sama Gusti Allah iso secara ekonomi memang jadi ngubengke produksinya gitu loh. Iya betul. Gitu. Terus ya udah ngelakoni itu aja dulu lah, tak lakoni bikin pesanan yang enak banget loh kalau selesai. Iki yang ini ki apik banget iku rasane melebihi nominal istilahnya gitu. Sampeyan nek ra dinyang ya. Nek kecekel aku ming tak nyang ya, Dek. Ora ngenyange aku ora nggo cangkem. Pira ri? Semene. Ya. Ngono kuwi wis ngerti, Dek. Oh, cah iki kere ya. Dek wis ngerti. Iya. Jadi itu ya Ria. Awalnya gitu terus kemudian sampai ternyata pada fotografi. Itu mumbul lagi itu rasa yang idealisme tadi itu. Ini kok gini-gini terus rama-rama mati rasa. Mulai bergejolak lagi nih nanti zona nyaman lagi. Mungkin yang dibaca tadi ya nih kalau ambil kesimpulan terus di depannya. Dikiranya bosenan. Cuman karena iya sementok ya apa meneh ya golek kae. Bahkan dulu satu kasus bukan apa-apa. Waktu itu ada tren yang namanya fidget spinner. Saya sudah bikin sebelum sampai Indonesia itu kurang lebih 7-8 bulan. Saya ngerti. Saya ngerti Ari buat itu. Fidget spinner itu. Karena karena saya ngerasa terus dan karena anak saya juga dihadiahi mainan kecil itu sing apa yang kamu buat sing yang mechanical pokoknya kayunya mechanical itu loh. Ya lupa aku. Saya lupa. Teka-teki. Bukan, jadi dia buat kayu kecil artwork gitu mechanical yang bisa diklek-klek gitu. Klek. Itu kan juga fungsinya kayak fidget spinner saja nih. Iya, ya cuman waktu itu khusus fidget spinner saya ragu-ragu karena ini kayaknya fidget itu sesuatu ya dia anxiety karena kayak cemas, gitu. Ini malah tak fasilitasi apa gimana? Itu tapi iseng akhirnya. Sudut pandang yang beda ya, nggak non ekonomi sebenarnya. Tapi akhirnya bikin dan langsung dipesan. Saya nggak mau jadinya ternyata kayak gini toh. Cuman apa ya butuh apapun yang dipingin nih kalau dilakuin dengan serius insya Allah bisa gitu aja kalau pengalaman bukan saya mitu atau sok-sokan gitu tapi itu betul itu iya diseriusi kan ya iya lumayan juga hasilnya maling misalnya kalau diseriusi ya iya tuh jangan tanggung-tanggung the art of stealing itu loh tapi pickpocket lo ya mas ya ada ini ekstrimnya seperti itu jadi kalau kesimpulannya foto ini sebenarnya awal-awalnya dulu kenapa kok iso neng foto? Karena ngerespon dia butuh exposure di ya produknya harus saya foto ayo gitu. Akhirnya dia kan belajar foto lagi. Dari HP kok elek, dari ini kok elek, ganti HP kok ngene. Oh ternyata harus memang kamera sing serius. Kamera sing serius ya harus belajar tentang pencahayaan, tentang angle, tentang segala macam. Akhirnya sampai ke sini. Sampai ke foto. Akhirnya dia lumayan menguasai fotografi terus sekarang fotografinya Ari ini erat nih dunia fashion.